Saya tahu kalian para fans One Piece tidak semua merasa puas dengan season 1 kemarin, kan? Ada yang merasa pacingnya terlalu cepat, ada yang bilang beberapa karakter kurang dapat ruang, ada juga yang sekedar masih belum terbiasa melihat dunia One Piece dalam format live action, tapi semua reaksi itu tidak bikin Netflix mundur. Justru sebaliknya, proyek ini terus berlanjut dan sekarang season kedua sudah resmi bisa kalian tonton di Netflix. Untuk kalian yang mungkin baru masuk sekarang, kita kasih sedikit konteks dulu. One Piece live action pertama kali tayang di Netflix pada tahun 2023 kemarin dengan total 8 episode season pertamanya yang mengadaptasi East Blue Saga mulai dari Romance Dawn sampai Arlong Park, dan fokus utamanya jelas memperkenalkan dunia One Piece, memperkenalkan kru awal, dan yang paling penting membuktikan kalau One Piece bisa jalan dalam format live action. Waktu itu ekspektasinya sebenarnya rendah. Adaptasi anime ke live action punya reputasi yang sangat-sangat tidak bagus dan banyak fans yang datang dengan sikap yang skeptis. Tapi season 1 ternyata berhasil melampaui ekspektasi banyak orang. Responnya secara global relatif positif. Performanya juga kuat secara streaming. Dan yang paling penting, serial ini berhasil menarik penonton baru yang sebelumnya tidak mengikuti manga maupun animenya. Season kedua akhirnya datang, tapi dengan posisi yang berbeda. Kalau season 1 kemarin adalah pembuktian konsep, season kedua sebenarnya sudah merupakan ujian konsistensi. Season ini melanjutkan langsung setelah East Blue Saga dan mulai masuk ke dalam fase yang jauh lebih besar, yang skalanya otomatis naik, baik secara cerita, karakter maupun produksi. Secara format, season 2 tetap terdiri dari 8 episode seperti season sebelumnya. Durasi per episode rata-rata berada di sekitaran 55-65 menit, dengan beberapa episode terasa lebih panjang karena density ceritanya itu jauh lebih padat dibandingkan dengan season 1. Di balik layar, tim kreatifnya sendiri masih dipimpin oleh Matt Owens bersama dengan showrunner baru yaitu Joe Trax, dengan Eiichiro Oda tetap terlibat sebagai eksekutif produsernya. Cast utamanya kembali lengkap, ditambah dengan sejumlah karakter baru yang sejak awal memang sudah menjadi bagian penting dari perjalanan menuju Alabasta. Dan di video kali ini kita bakal mengulas tanpa memberikan spoiler apa-apa dari One Piece season kedua. Untuk sesi spoilernya akan kita buatkan di video yang terpisah. We've come a long way from the East Blue. Baik, kita mulai saja. Menurut saya, One Piece live action season kedua jelas terasa sebagai sebuah upgrade. Tapi dalam artian upgrade bagaimana cara serial ini memposisikan dirinya sendiri. Seperti yang saya bilang tadi, di season 1, saya merasa bahwa series ini berjalan dengan mode pembuktian. Hampir semua keputusan kreatifnya terasa hati-hati. Mereka terlihat sadar sedang membawa IP besar dengan fanbase-nya yang sangat sensitif itu. Jadi, terasa ritmenya dijaga, tonnya terasa kayak habis ditimbang, dan pendekatannya cenderung aman. Season kedua, perasaan itu benar-benar hilang. Yang paling terasa buat saya justru perubahan cara berceritanya. Season ini tidak lagi sibuk menjelaskan dunia atau memperkenalkan konsep. Ceritanya langsung bergerak. Dari awal, ritmenya sudah mulai terasa lebih yakin, dan buat saya pribadi, itu adalah keputusan yang sangat tepat. Karena dunia One Piece live action sekarang sudah terasa sangat established. Kita juga bisa melihat season kedua ini sebagai sebuah momen di mana adaptasi ini sudah mulai berdiri dengan identitasnya sendiri. Kalau season 1 kemarin masih terasa sangat bergantung kepada para fans, season kedua terasa seperti sebagai sebuah serial yang sudah percaya diri dengan pilihan kreatifnya, termasuk ketika mereka memilih untuk membadatkan cerita atau menggeser fokus daripada materi aslinya. Dari sisi lain, justru di situ juga saya mulai melihat problemnya. Ambisi season kedua terasa jauh lebih besar. Itu jelas terlihat dari skalanya, bagaimana ceritanya bergerak dengan cepat antar lokasi sampai jumlah konflik yang dimasukin ke dalam satu season ini. Dan buat saya, ini merupakan pengalaman menonton yang terasa lebih hidup. Tapi, sekaligus juga terasa lebih padat. Ada momen-momen di mana saya merasa ritmenya terlalu cepat untuk memberikan ruang nafas. Terutama ketika berpindah dari satu arc ke arc yang lainnya. Tidak terlalu mengganggu sih sebenarnya, tapi bisa terasa. Hal lain yang bisa saya rasakan adalah fokusnya, yang memang jadi lebih melebar. Season ini mencoba untuk menangani terlalu banyak hal sekaligus. Akibatnya beberapa karakter terasa tidak mendapatkan ruang sedalam yang diharapkan, terutama para fans One Piece. Tapi di luar itu, satu hal yang menurut saya paling berhasil adalah tone-nya. Season kedua jauh lebih stabil dalam menyeimbangkan absurditas dan emosi. Jadi humornya tetap ada, tapi dramanya terasa lebih grounded. Dan buat saya, puncaknya jelas ada di Drum Island. Di situ saya merasa serial ini akhirnya menemukan ritme emosional yang benar. Kalau ditanya posisi season kedua ini secara keseluruhan, buat saya sederhana aja sih. Ini bukan season yang mencoba untuk membuktikan diri, tapi mencoba untuk mempertahankan momentum yang telah mereka bangun dengan established
dari season pertama. Dan sejauh yang saya rasakan momentumnya masih ada. Bahkan di beberapa bagian terasa lebih kuat dibandingkan dengan sebelumnya. Masalahnya dengan ambisi sebesar ini, season 2 sekaligus juga membuka ruang kritik yang jauh lebih besar. Kalau ada satu hal yang paling menentukan bagaimana season kedua ini terasa secara keseluruhan buat saya, itu jelas bagaimana cara mereka mengadaptasi arc-arc besarnya. Oke, saya bukan orang yang nontonin series anime One Piece sampai tamat. Saya hanya mengikuti sedikit demi sedikit karena memang tidak sanggup untuk langsung menuntaskan atau menamatkan lebih dari 1000 episode itu. Tapi setidaknya saya mencari tahu arc apa yang diadaptasi ke dalam series One Piece live action ini. Tentu saja dibantu dengan pengetahuan dari kalian juga. Nah, season ini ceritanya langsung bergerak dari Locktown, lalu kemudian masuk ke Reverse Mountain, Whiskey Peak, Little Garden sampai Drum Island. Artinya, dari awal saja sudah kelihatan kalau mereka memang sengaja mengambil skop yang jauh lebih besar dibanding season pertama. Dan dari pengalaman saya menonton, keputusan ini sekaligus menjadi kekuatan terbesar sekaligus titik paling riskan dalam season ini. Yang pertama, yang terasa buat saya adalah ritmenya seperti yang saya bilang tadi. Season kedua ini bergerak cepat banget. Tapi anehnya, buat sebagian besar durasinya, saya justru tidak merasa itu masalah. Karena secara struktur perjalanan antar arc terasa mengalir begitu saja. Perpindahan lokasi terasa natural dan petualangannya juga tetap terasa hidup. Menurut saya, ini terjadi karena pendekatan adaptasinya jelas. Mereka tidak mencoba untuk memindahkan manga ataupun anime secara literal. Mereka memilih untuk memadatkan cerita, memotong bagian yang dianggap tidak esensial dan fokus kepada garis besar konfliknya. Dan buat saya pribadi, itu adalah keputusan yang masuk akal untuk format live action yang durasinya jelas jauh lebih singkat. Tapi konsekuensinya tentu saja terasa, terutama untuk fans berat One Piece banget nih, nakama banget nih. Ada beberapa momen di mana emotional beat-nya terasa terlalu singkat. Beberapa konflik terasa selesai terlalu cepat sebelum benar-benar sempat berkembang. Ini paling terasa pada saat transisi antar arc, ketika cerita harus bergerak ke konflik yang berikutnya. Hal kedua yang saya perhatikan adalah cara mereka menanam foreshadowing. Season kedua jauh lebih agresif dalam hal menyiapkan konflik ke depannya, terutama soal Baroque Works dan setup Alabasta. Buat saya, ini adalah salah satu perubahan paling menarik dari adaptasi ini. Karena dibanding versi manga maupun versi anime, live action terasa lebih upfront dalam menunjukkan arah ceritanya. Saya ngelihat ini sebagai sebuah keputusan yang sangat strategis. Dengan ruang episode yang sangat terbatas, mereka perlu memastikan penonton tahu bahwa semua konflik ini menuju sesuatu yang lebih besar. Tapi lagi-lagi, efek sampingnya tetap ada. Karena fokusnya terbagi antara menceritakan arc sekarang dan menyiapkan arc yang berikutnya. Ada bagian-bagian yang terasa seperti bergerak terlalu cepat melewati detail yang sebenarnya menarik kalau diberikan waktu yang lebih. Meskipun demikian, secara keseluruhan, pengalaman saya menonton tetap terasa solid. Karena saya justru menikmati bagaimana season kedua ini terasa seperti sebuah perjalanan panjang yang terus bergerak tanpa berhenti terlalu lama di satu tempat. Singkatnya gini, dia berhasil menjaga momentum petualangan dan bikin dunianya terasa lebih luas. Tapi di saat yang sama, dia juga mengorbankan sebagian kedalaman momen kecil yang biasanya menjadi kekuatan besar dari One Piece itu sendiri. Kalau kalian perhatikan lebih detail lagi, perbedaan season kedua dengan season pertama sangat terasa di bagian cara penulisannya. Dibandingkan dengan season pertama yang terasa jauh lebih episodik dan fokus kepada konflik lokal di setiap arc-nya, season kedua terasa jauh lebih terhubung satu sama lain. Dari awal sampai akhir, saya sendiri sebagai penonton melihat ada benang merah yang jelas, di mana semua konflik itu pelan-pelan diarahkan kepada sesuatu hal yang lebih besar. Nah, di sini saya melihat bahwa penulisan season kedua jauh lebih terstruktur dibandingkan dengan season sebelumnya. Konflik Baroque Works misalnya, tidak lagi terasa seperti ancaman yang muncul belakangan. Mereka sudah terasa hadir di awal sebagai bayangan besar di balik perjalanan para kru topi jerami. Buat saya, ini membuat narasinya terasa lebih punya arah. Tapi yang justru saya perhatikan juga adalah struktur dramatis season kedua yang terasa lebih rapat. Season ini hampir tidak pernah benar-benar berhenti. Setiap episode selalu bergerak ke konflik berikutnya. Dalam banyak momen, ini berhasil menjaga energi cerita agar tetap hidup. Tapi di beberapa titik, saya justru merasa ruang refleksinya jadi terlalu sedikit. Ada momen emosional yang menurut saya sebenarnya kuat secara konsep, tapi dampaknya terasa kurang maksimal karena waktunya terlalu singkat. Terutama ketika cerita harus segera berpindah ke plot yang berikutnya. Hal lain yang menarik buat saya adalah keseimbangan tone-nya. Menurut saya, season kedua jauh lebih konsisten dalam menyeimbangkan humornya, absurditasnya, dan juga dramanya. Season 1 kadang-kadang terasa seperti masih mencari keseimbangan
keseimbangan itu. Nah, di sini mereka sudah mulai tahu kapan harus ringan, kapan harus serius. Dan buat saya pribadi, bagian Drum Island itu adalah contoh yang paling jelas. Di situ, writingnya, penulisannya terasa paling sabar. Emosinya diberikan ruang, konfliknya dibangun pelan-pelan, dan payoff-nya terasa paling kena dibandingkan dengan bagian lain di season ini. Meskipun demikian, saya tetap melihat ada kompromi dalam cara karakter itu ditulis. Karena ruang ceritanya terbagi ke banyak konflik sekaligus. Tidak semua karakter mendapatkan eksplorasi yang sama dalamnya. Beberapa terasa lebih berfungsi sebagai bagian dari momentum cerita daripada benar-benar bisa berkembang secara personal. Tapi itu bukan kelemahan besar, meskipun akan sangat terasa kalau dibandingkan dengan source materialnya yang memang punya ruang yang lebih luas. Series ini punya keterbatasan durasi yang tidak memungkinkan itu semua bisa terakomodasi. Kalau ada satu aspek yang menurut saya paling konsisten kuat di season kedua ini, jelas itu adalah acting dan kerja karakternya. Season kedua jauh lebih besar. Ensemble cast-nya juga bukan aktor main-main. Ada banyak banget aktor-aktor yang sudah memiliki nama di Hollywood. Yang paling terasa buat saya sebenarnya adalah chemistry di antara kru. Di season 1, chemistry itu sudah ada. Tapi di season kedua terasa jauh lebih natural. Interaksi mereka sekarang tidak lagi seperti terasa karakter yang baru bertemu. Tapi seperti kru topi jerami yang memang sudah lama jalan bareng, dinamikanya jauh lebih santai, dialognya jauh lebih mengalir, dan untuk Luffy, saya merasa bahwa Inaki Godoy memang tampil jauh lebih stabil dibandingkan dengan season sebelumnya. Energinya masih tetap sama, tapi sekarang terasa jauh lebih terkontrol. Ada banyak momen di mana dia bisa tetap ringan tanpa kehilangan sisi seriusnya, dan buat saya itu adalah sebuah perkembangan yang paling penting dari performa Inaki Godoy di season ini. Zoro, ini juga terasa jauh lebih dominan di season kedua. Makenyu Arata terlihat jauh lebih nyaman secara fisik maupun emosional dalam karakter ini. Adegan aksinya juga jauh terasa lebih percaya diri dan secara performa dia terlihat lebih punya ruang untuk menunjukkan sisi lain dari Zoro yang tidak selalu dingin. Sementara untuk karakter baru, menurut saya Vivi adalah salah satu yang paling menonjol. Kehadirannya langsung terasa relevan dengan cerita dan performanya sangat berhasil membawa beban emosional yang dibutuhkan karakter itu. Saya bahkan melihat ini adalah salah satu penambahan yang paling penting secara dramatis di season kedua ini. Robin juga menarik sebenarnya, tapi dalam cara yang berbeda. Dia tidak banyak bicara, tapi kehadirannya terasa sangat jelas. Saya suka bagaimana performanya tidak terlalu dibuat secara dramatis, tapi tetap meninggalkan kesan yang kuat. Yang jelas season kedua ini sangat berhasil memberikan ruang ke hampir semua karakter tanpa terasa terlalu berat di satu sisi. Walaupun memang karena skalanya lebih besar seperti yang saya bilang tadi, tidak semua karakter bisa dapat porsi yang sama. Sekarang mari kita bicarakan soal teknisnya. Yang buat saya, season kedua ini adalah upgrade yang sangat terasa dibandingkan dengan season 1. Bahkan sejak episode awal. Yang langsung kita rasakan bersama tentu saja adalah VFX-nya. Season ini jauh lebih berani menampilkan elemen dunia One Piece yang sebelumnya terasa masih ketahan. Makhluk-makhluknya atau creature-creature-nya, lingkungannya, sampai detail-detail kecil visualnya terasa lebih halus dan lebih konsisten. Ini penting karena dunia One Piece memang tidak bisa terasa hidup kalau visualnya setengah-setengah. Chopper jadi salah satu contoh yang paling jelas. Secara teknis, dia terasa cukup meyakinkan di mayoritas adegannya. Memang masih ada beberapa shot yang kerasa digital, tapi secara keseluruhan saya merasa integrasinya dengan dunia live action berjalan dengan sangat baik. Selain VFX, production design-nya juga menurut saya naik level. Set piece yang terasa lebih variatif dan setiap lokasi punya identitas visual yang sangat jelas. Little Garden terasa lebih luas dan liar, Drum Island terasa dingin dan sepi, dan semuanya terasa cukup konsisten secara tone. Buat saya ini menunjukkan perhatian detail yang sangat serius dibandingkan dengan season sebelumnya. Dalam hal action, peningkatannya juga sangat signifikan. Koreografi fightingnya terasa lebih bersih dan lebih mudah untuk diikuti. Kamera tidak terlalu banyak dipotong, jadi gerakan-gerakannya terasa lebih jelas. Zoro masih menjadi highlight di sini. Bukan cuma karena intensitasnya, tapi karena staging adegannya yang terasa lebih matang. Meskipun, kalau harus jujur, saya merasa bahwa actionnya masih belum sepenuhnya mencapai energi yang biasa kita rasakan di anime maupun di mangganya. Secara teknis, bagus. Tapi secara rasa, kadang-kadang masih terasa sedikit aman. Di sisi lain, yang menurut saya underrated di sini adalah penggunaan practical effects-nya. Season ini terlihat lebih sering menggabungkan praktikal dan CGI dengan lebih seimbang. Hasilnya, banyak momen yang terasa lebih grounded dan tidak terlalu plastik dalam tanda kutip ya. Yang artinya bisa kita simpulkan visualnya memang jauh lebih percaya diri dan produksinya lebih rapi serta actionnya jauh lebih solid meskipun masih jauh dari ekspektasi ketika kita nonton anime maupun membaca mangganya.
Tapi seperti yang saya bilang di awal tadi, meskipun season kedua ini jauh lebih solid daripada season pertama, tapi juga jauh lebih gampang untuk dikritik. Buat saya, ada 3 hal yang perlu untuk dikritik. Yang pertama adalah pacingnya, dimana ini sudah saya singgung sebelumnya, bahwa season kedua ini bergerak sangat cepat dan di banyak momen itu efektif. Tapi di beberapa titik ceritanya tidak memberikan ruang yang cukup untuk momen emosional yang bisa benar-benar terasa oleh para penonton. Ada bagian yang secara konsep terasa sangat kuat tapi dampaknya cuma setengah aja karena langsung disusul sama konflik yang berikutnya. Yang kedua adalah fokus karakternya. Karena di season kedua ini mencoba menangani terlalu banyak arc sekaligus, beberapa karakter terasa tidak mendapatkan ruang eksplorasi yang cukup. Ada karakter yang berfungsi lebih sebagai bagian dari alur besar daripada berkembang secara personal. Sebagai penonton, saya tetap bisa menikmati ceritanya, tapi mungkin untuk para fans sejati, para nakama yang sudah kenal source materialnya seperti apa, saya merasa bahwa kalian mungkin akan kehilangan beberapa momen-momen kecil yang biasanya justru menjadi kekuatan utama dari One Piece. Yang ketiga adalah skalanya. Kita semua mungkin sepakat season kedua ini adalah season yang sangat ambisius dan kita semua menghargai hal itu. Tapi di beberapa titik saya merasa skala cerita yang terlalu luas justru membuat season ini terlalu padat. Bukan berarti terlalu penuh sampai melelahkan, tapi cukup terasa kalau season ini tidak pernah benar-benar melambat. Hampir selalu ada konflik baru yang harus diselesaikan. Padahal kita masih butuh untuk menarik nafas terlebih dahulu, baru kita bersiap-siap lagi dihadapkan kepada konflik yang berikutnya. Meskipun demikian, penting juga untuk ditekankan bahwa semua kritik ini lebih terasa sebagai sebuah konsekuensi pilihan kreatif, bukan sebagai kelemahan yang fatal. Karena di sisi lain justru ambisi besar itu yang bikin season kedua terasa hidup dan bergerak. Tanpa itu mungkin season ini justru terasa aman dan tidak berkembang. Kesimpulannya, buat saya, One Piece live action season kedua ini berhasil. Tapi, tetap ada kekurangannya. Meskipun demikian, mereka tahu apa yang ingin mereka lakukan. Dan sebagian besarnya, mereka berhasil tuntaskan. Itu yang paling penting. Karena setelah 2 season ini, pertanyaan berikutnya adalah, seberapa jauh mereka akan berani membawa One Piece live action ini di season berikutnya. Tapi bagaimana menurut kalian? Apakah season kedua ini berhasil di mata kalian? Atau mungkin ada kurang-kurangnya? Karena seperti yang kita tahu, setiap kepala pasti isinya berbeda-beda. Silahkan tuliskan unek-unek kalian di kolom komentar di bawah. It's time pamit to sign out. My name is Eka, stay safe and until next time. Let it go!